Sekarang itu sudah tidak sakit lagi. Mengerti? Kamu lihat, kuku yang ini berbeda secara visual dari yang itu. Iya. Apa bedanya? Ini dia, kamu belum pernah benar-benar mengangkatnya sepenuhnya. Sedangkan yang ini sudah diangkat sepenuhnya. Ini yang sudah dihapus. Sudah berapa lama sejak terakhir kali? Setahun sekali. Setahun ya, waktu diangkat itu. Ya, semuanya. Terlalu banyak di sana, banyak yang dipotong. Kamu merasa tidak nyaman di sisi yang mana? Yang ini atau yang ini? Iya, dan di sisi ini juga. Dan di sisi ini juga. Ya. Kamu punya sudut di dalam. Lihat, itu seharusnya ada di luar. Lihat, di sini semua sudutnya terlihat di jari itu. Di yang ini tidak terlihat. Jadi itu hanya masuk ke sana saja. Jadi kalian menaruh tamponade di bawah sudut itu ya? Kalian meletakkannya. Iya. Itu yang kalian lakukan sudah benar. Tidak, dengar. Kamu butuh sistem koreksi di sini. Itu harus dipasang. Sudut ini harus diangkat. Supaya dia... Lihat, aku mengangkatnya. Dan tidak ada beban. Jadi, aku tidak tahu seberapa kamu merasakannya. Biasanya rasa terjepit ini akan hilang. Jadi, kuku yang melengkung seperti ini, dia menekan kulit. Itu, ya, terasa tidak nyaman. Sudut kecil ini, dia melengkung. Harus dibuat supaya dia sama seperti yang di sana. Lihat, aku sudah mengangkatnya. Aku pegang. Sekarang di sana ada ruang. Aku lepaskan, dia kembali masuk ke dalam. Tolong rilekskan jarimu. Ya, ikuti aku sedikit. Di sini aku tidak bisa melihat. Nah, yang ini tentu saja masuknya jauh. Aku harus lihat di mana ujungnya di situ. Kalau aku tekan seperti ini, kamu tidak merasakannya? Tidak. Tidak, semuanya baik-baik saja. Nah, yang ini benar-benar melengkung masuk ke dalam. Nah, lihat sudutnya ini. Lihat, bagaimana aku mengangkatnya untukmu. Nah, dia harus berada di sini. Tapi dia tidak ada di sini. Menurutmu, apa penyebabnya? Karena keringat. Iya. Kamu tahu kenapa? Sekarang akan aku tunjukkan padamu. Sekarang ayo kita ambil kotornya dulu di sini ya. Ini semua. Di sini, semuanya di sini. Kulitmu. Tuh, lihat. Tidak mau nurut, di situ dia menumpuk. Itu menunjukkan tekanan. Tapi sekarang akan kita bersihkan semuanya. Kadang-kadang bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Bisa meradang. Seperti itu ceritanya. Kamu bilang kalian merendamnya. Itu bagus sekali. Jadi intinya, untuk mengatasi masalah ini, cukup pasang KS saja. Kami mengadakan pelatihan di sini. Para gadis belajar memasang brace kuku ini. Kamu hanya perlu datang sebagai model. Ya? Enggak, kamu bisa datang sebagai klien. Cuma itu bakal mahal banget. Kalau mau, datanglah sebagai klien. Kalau nggak mau, datanglah sebagai model. Di sini kamu cuma perlu meletakkannya dan mengangkatnya seperti ini. Sekarang, mari kita bahas kenapa ini terjadi. Apa yang terjadi di dalam sepatu? Ada pertanyaan? Semuanya begitu sederhana. Bahkan tidak perlu jadi peramal. Semuanya sebenarnya cuma karena terlalu ketat. Dan lucunya adalah, pertama-tama, kamu itu masih dalam masa pertumbuhan. Sepertinya terus-menerus, tanpa henti. Kaki dan tanganmu selalu lembab ya, berkeringat. Itu juga, ya karena hormon, nanti juga akan berlalu, tapi untuk sekarang memang seperti itu. Dan bayangkan, setiap detik dalam hidupmu terbentuk sel-sel baru pada lempeng kuku. Sel-sel itu terbentuk di sini dan mendorong kuku ke depan. Kakimu terus lembab, jadi kulitnya termaserasi dan lembek. Kamu pakai kaos kaki, pakai sepatu sneakers. Jalan ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Bisa bayangin. Pertumbuhan terus berlangsung. Dan tentu saja hanya dengan, nih lihat, kamu lihat kan betapa mudahnya? Jadi ini dia sepatunya, yang seperti menekan begini. Ke kulitnya. Semuanya sangat sederhana. Lalu seharusnya bagaimana? Jari kaki besar sebenarnya harus berada di sini. Semua jari kaki harus terpisah. Lihat, seharusnya seperti apa? Dia berkumpul di sini. Nah, pernah lihat orang yang di sini ada benjolan? Biasanya wanita mengalami ini, karena mereka suka memakai sepatu seperti ini. Memakai bentuk sepatu yang aneh ya, seperti sepatu hak runcing ini. Kenapa? Karena jempol kaki kita berperan dalam biomekanika kaki. Tubuh kita bilang, aduh ini bahaya, aku tidak bisa berjalan, sangat tidak nyaman.
Tapi kamu malah menekan jari-jariku. Sepertinya aku akan menumbuhkan sesuatu lagi di sini untuk menstabilkan tubuh. Karena aku tidak bodoh. Nah, makanya kamu harus memastikan tidak ada yang menekan kakimu di dalam sepatu. Jadi, sepatumu tidak boleh seperti ini, yang bagian-bagiannya menyatu. Jadi, kaki yang normal, kalau kamu cari di internet, kaki atau telapak kaki yang belum pernah memakai sepatu, kamu akan lihat seperti apa seharusnya bentuk kaki manusia. Jari-jarinya semuanya terpisah seperti ini. Seharusnya memang begitu, itu normal. Apalagi kakimu cukup lebar. Kamu juga sepertinya anak yang besar. Nanti kamu masih akan tumbuh lebih besar lagi. Kamu juga perlu mengecek lagi sepatumu. Kemungkinan besar sepatumu juga agak sempit untukmu. Pilihlah sepatu yang lebih besar ya. Selalu kencangkan dengan tali sepatu. Jadi, jangan memilih sepatu yang terlalu besar sampai kakimu bisa bergerak ke sana kemari di dalamnya. Itu tidak boleh terjadi. Tali sepatu diciptakan oleh orang-orang pintar, bukan tanpa alasan. Mereka menciptakannya agar kakimu tetap tertahan di tempatnya. Dan di dalam sepatu, kamu harus bisa menekuk jari-jari kakimu sampai menguncup. Ini sepatu sneakers lamaku, Puma kesayanganku. Sekarang aku sedang mengepalkan jari-jari kakiku di dalamnya. Apakah kamu bisa melakukan itu di sepatumu? Dan seharusnya begitu. Jadi saat kamu memilih sepatu, tolong periksa itu ya. Baru-baru ini ada video tentang kaos kaki. Bahwa saat kamu memakai kaos kaki, kamu harus menariknya seperti ini supaya jari-jarimu tidak tertekan. Iya, supaya jari-jarimu tidak terjepit. Jadi, apa yang terjadi padamu sekarang adalah pelat kukumu menjadi melengkung. Kamu bisa mencabutnya lagi, dan semuanya akan terjadi lagi. Lalu kamu cabut lagi, dan itu menjadi lingkaran setan yang tidak bisa kamu keluarin. Karena penyebabnya, yang membuat ini terjadi, belum kamu atasi. Jadi, ini bisa karena kaos kaki yang ketat atau sepatu yang terlalu sempit untukmu. Jadi, pilihlah yang lebih longgar. Tidak harus membeli yang paling mahal. Sepatu olahraga biasa saja cukup. Tapi coba ambil sol dalam sepatu. Letakkan di lantai, berdirilah di atasnya. Dan lihat berapa banyak jari kakimu yang tidak muat di sol itu. Mau aku ukur sepatumu ukurannya? Ayo. Ayo kita ukur. Tumitnya tampalin saja ke dinding di situ. Nah, begitu. Sudah. Letakkan kaki satunya di sampingnya. Ya, dengan cara biasa saja. Dan cukup berdiri saja. Ayo kita lihat sekarang. Berdirilah tegak. Rilekskan kakimu. Rilekskan jarimu. Nah, lihat ke depan. Jadi, lihat. Ini yang akan kita lakukan bersama. Kita memilih jari yang paling panjang. Itu adalah jari kedua. Bukan yang ini, tapi yang ini. Jadi, kita akan mengukur berdasarkan jari kaki kedua ini. Nah, berapa ukuran kaki anaknya? Kalau ukurannya pas, itu 42. Kalau 43, kita ambil yang lebih besar. Saya ambilkan yang lebih besar untuk dia. Supaya, ya, tepatnya ukuran 42. Tapi tidak masalah ukuran berapapun. Tidak masalah berapa sentimeternya. 42 pas. Ini, 42 pas. Ini. Tapi kita tidak pernah melihat ukuran. Tahu tidak? Kita lihat apa? Sentimeter. 27 sentimeter. Di sini di labelnya. Harus di labelnya. Di sini saja. Lihat, ukuran saya 40 setengah euro. Entah itu ukuran apa. Saya tidak melihat ke sini. Ini ukuran saya, 26 cm. Dia 27. Kaki kamu hanya 1 cm lebih panjang dari aku. Sekarang lihat, bagaimana memilih berdasarkan insole. Jadi, sekarang kita hanya tahu panjangnya saja. Ingat, 27 cm itu panjang kakimu sekarang. Seperti itu. Nah, tapi selain panjang, ada juga lebar. Kamu lihat bagaimana bentuk kakinya. Nah, cukup lebar kan? Benar? Dan keluarkan kaki yang ini. Keluarkan. Sudah, kita tidak butuh ini lagi. Dan sekarang, di atas solmu sendiri, juga dengan tumit, mundurlah sedikit. Geser sedikit ke belakang. Tidak, sekarang sedikit ke depan. Sedikit ke depan? Sudah, keren banget. Kaki satunya taruh sejajar ya. Ayo, sudah. Sudah ditaruh kan? Lihat, rilekskan jarimu. Rilekskan semua jari sepenuhnya. Lihat lurus ke depan. Selalu berdiri tegap, tangan lurus di samping. Ini penting. Sekarang kita lihat ya, seperti ini.
Sekarang sedikit alihkan tumpuan ke depan, seolah-olah kamu sedang berjalan. Bukan, seolah-olah kamu sedang berjalan. Jadi, bagaimana telapak kakimu bergulir saat melangkah? Akan seperti apa? Dengarkan. Nah, sudah, sekarang letakkan kembali. Nah, dan sekarang kita lihat bersama-sama apa yang tidak muat di sini. Bagian yang menonjol ini ya, bagian kecil ini. Sedikit sempit di sini ya. Itu karena kamu punya kaki datar. Ya. Nah, tapi kamu harus mengangkat lengkungan kakimu. Kamu butuh sol khusus, bukan sol biasa, tapi sol ortopedi yang dibuat khusus untukmu, yang bisa mengangkat lengkungan kakimu. Karena, biar saya dulu, pasang lagi. Kalau kita mengangkat lengkungan kakimu, kakimu akan lebih rapat. Pasang saja, jangan takut. Akan lebih rapat dan jadi lebih ramping. Di sini seolah-olah ada sesuatu yang akan menahan. Harus diperbaiki. Ya, kamu juga butuh aktivitas fisik, latihan, dan menjaga lengkungan kakimu. Apa yang kita pahami? Bahwa di sini saja tidak cukup ruang untukmu. Kenapa satu jari normal, tapi yang satunya seperti ini? Karena kemungkinan besar itu karena kemiringan. Kaki kamu adalah kaki penopang. Kadang memang begitu, kita lebih bertumpu pada satu kaki. Seperti sedang bersandar begitu. Itulah rahasianya. Mengerti? Tidak sulit. Tidak sulit. Terima kasih. Jadi, seharusnya jari-jarinya sebenarnya harus ada di sini. Menurut anatomi. Lihat anatomi kaki. Seperti apa seharusnya kaki itu? Anak-anak lahir dengan kaki seperti apa? Dan dengan kaki seperti apa orang berjalan? Lihat, ibumu berdiri di sana dengan kaki yang sama. Nanti dia juga akan dilepas sepatunya. Itu juga akan menarik. Itu saja. Itulah sebabnya kuku tumbuh ke dalam. Kamu bisa memperbaikinya sampai capek. Kamu bisa menderita seumur hidup karena masalah ini. Dan memakai alas kaki yang tepat.